terutama sekali kepada yang berbahagia, terima kasih tahun yang telah diangkat untuk memikul cabaran pada pilihan raya kali ini, yaitu orang atau individu yang penuh dengan pengalaman. Beliau ini sebenarnya latar belakangnya cukup cantik. Bermula dari seorang pendidik, mana dia boleh mendidik, berpindah kepada penggambaran. Kalau saya tidak silap, saya sempat bersama-sama beliau di pejabat daerah. Dia sebagai penolong pegawai daerah dan saya penolong pegawai pembangunan daerah pada ketika itu. Sedikit masa saja lagi lah pada ketika itu kalau saya tidak silap. Dan selepas itu beliau terus meningkat naik pangkat sehinggalah jabatan terakhir beliau adalah timbalan setiausaha tetap di Kementerian Belia dan Sukan, yang mana jabatan itu 54 kalau saya tidak silap. Jusa. Jadi mana dia ini adalah merupakan individu yang penuh dengan pengalaman. Kalau dikatakan bilang penggambaran, nah rujuklah sama kita punya calon ini. Mantan Dio lagi. Kalau bilang masalah tempat kita ini karena tanah-tanah kita ini yang bermasalah, dia tahu semuanya. Jadi bermana pilihan raya kali ini kita berdua karena kita mendapat yang memiliki pengalaman yang begitu tinggi, yang sekiranya kita bagi beliau mandat, kita bagi dia undi dan menang, kita boleh memanfaatkan pengalaman yang ada pada beliau. Itu yang paling penting. Kenapa kita selalu gagal dalam usaha kita untuk mendapat pembangunan? Karena kita tidak pernah ada wakil rakyat mempunyai latar belakang yang begini sebenarnya. Bukan wakil-wakil rakyat kita yang terdahulu ini tidak pandai. Mereka juga pandai, tetapi mereka tidak pernah melalui pengalaman yang seumpama ini. Dan kali ini kita diberi nasib yang baik karena kita akan menyokong calon yang memiliki pengalaman yang begitu sesuai dan sinonim dengan keperluan di dalam kawasan kita ini. Sebab itu Saudara Rasid ini dipilih untuk bertanding di peringkat parlemen karena kita juga perlu berfungsi dengan pengalaman beliau. Di sini juga perlu berfungsi dengan pengalaman beliau, dan begitu juga di Banggi dan Kuda yang berfungsi masalah seperti kita alami ini. Jadi Datuk Sri Sapi Abdal memikirkan dia harus menunjukkan seorang individu yang memiliki pengalaman yang tinggi. Mungkin maaf Tiko, saya boleh bercakap ngomong tapi baguslah saya bercakap bahasa Melayu hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk memanfaatkan peluang ini. Abaikan soal kita tidak pernah kenal dia. Dia bukan tidak mau berkenalan dengan kita, tetapi apakah daya? Dia ditukar ke daerah ini, ditugaskan ke daerah ini, jabatan ini dan sebagainya untuk menimba pengalaman. Dan tiba masanya untuk pulang di daerah kita ini, beliau bersedia untuk mencurahkan timbat bakti beliau melalui pengalaman yang ada. Kalau nanti dia sudah menjadi seorang wakil rakyat dan dia lupa ini, karena dia ini adalah sahabat-sahabat kita biasa sebangsa dengan beliau, kita ada keberanian untuk menegur, memperingatkan dia. Wah ini yang dulu Pak, waktu berkumpul-kumpul tempat kami itu begini, begitu kita janji itu kan, kita ada keberanian begitu karena dia ini adalah orang biasa seperti kita. Dia ada pangkat dalam perjawatan, tetapi dia lahir dari keluarga seperti kita, setara dengan kita semua. Kamu kenal ya punya beliau ini. Biarlah dia nanti yang berkenalkan. Jadi saya tidak mau panjang, saya tidak mau sentuh isu-isu yang lain. Sebab barangkali kita ada perjumpaan sekali lagi yang resmi selepas pengambilan calon. Nah, ini Mas Adino kurang menggelisun, boleh. Ini untuk memadai lah kali ini saya mau kamu sadar bahwa hari ini kita ada seorang calon yang memiliki pengalaman yang begitu tinggi. Saya jawab apa yang disoal oleh saudara tadi. 24 hari bulan yang lepas, 23 perjumpaan dia, 24 hari bulan yang lepas, kami semua
pengurusi ataupun koordinator PDM warisan setiap tahun ini telah dikumpul di pejabat di seluruh Sabah, seluruh Sabah. Dan pada ketika itu yang hadir adalah Presiden Pati, timbalan Presiden Pati, Setiausaha Agung Pati, dan beberapa orang ahli masjid tertinggi termasuk saudara ini, sebab dia juga adalah pengurusi PDM warisan dunia di peringkat negeri. Pada ketika itu Presiden telah memberi amanah, meminta supaya kami semua koordinator-koordinator ini dapat menyampaikan di akar bumi sana bahwa perjuangan beliau itu adalah untuk kebaikan kita semua. Dan salah satu yang menyoal adalah saya. Saya katakan kepada dia, siapakah nanti gerangan yang akan kita pilih kalau kita mendapat kursi dan di sana memerlukan? Siapakah di antara Barisan Nasional kah, Perikatan Nasional kah, Pakatan Harapan kah, GTA kah, GTA ini Gerak Gabungan Tanah Air hadir. Siapa di antara mereka? Matematiknya begini, di Semenanjung sana dia hanya ada 165 kursi, ditolak 51 kursi daripada Sabah, 57 kursi daripada Sabah dan Sarawak. Kalau dulu BM itu banyak, sebab Sarawak pun masih dalam Barisan Nasional dan di Sabah ini hampir habis kursi-kursi itu masuk dalam Barisan Nasional. Tetapi sekarang kita nih bisuai dong, berbeza. Sebab Sarawak tidak ada satupun parti di Sarawak yang masih menganggotai Barisan Nasional, itu jelas. Semua parti-parti yang ada di Sarawak itu tidak ada satupun yang menganggotai Barisan Nasional, betul atau tidak? Yang ada di sana PKR ada 2 kursi dan di EP ada 4 kursi kalau saya tidak silap, kalimat yang lepas. Barisan Nasional tidak ada. Maka dia 31 kursi itu sudah tidak boleh dikira kepada kemenangan Barisan Nasional, sebab mereka tidak bertanding pun di Sarawak, betul atau tidak? Mana dia tolak campur begini, kita main matematik, tinggal ada 165. Pakatan Harapan pada ketika ini setelah Najib di penjara, kes-kes orang-orang besar UMNO keluar, Pakatan Harapan punya bintang naik mendadak. Oke, Pakatan Harapan. Kemudian Perikatan Nasional juga tidak dapat kita nafikan, dia ada menteri-menteri yang masih ada jabatan sekarang ini, dan kita percaya bahwa mereka juga akan memiliki sedikit, tidak akan kehilangan kursi. Begitu juga Barisan Nasional, kita tidak dapat nafikan, mungkin mereka juga akan dapat kursi di tempat-tempat yang mereka kuat. Begitu juga di EP, begitu juga di mana-mana, begitu juga dengan PAS. Jadi dengan keadaan yang begini berpecah-pecah ini, tidak dapat kita nafikan akan berlaku keseimbangan kursi. Mungkin paling banyak 71 kursi, tidak cukup untuk berdiri sendiri, betul atau tidak? Membentuk satu kerajaan dia perlu ada 112 kursi, baru dia ada dikatakan simple majority ataupun majority muda, boleh membentuk kerajaan. Tapi 112 itu nyawa-nyawa yang kali dulu, satu orang lari habis kan, begitu. Mau atau tidak, dia orang terpaksa mencari gandengan. Kalau Barisan Nasional mau dia bergandeng dengan Pakatan Harapan, sudah tentu tidak kan, sebab Pakatan Harapan bermusuh dengan Anwar, bermusuh dengan Rahim, kecuali lah barangkali kalau ada di antara mereka ini yang sanggup tidak jadi Perdana Menteri, tetapi mereka akan pemimpin-pemimpin di Semenanjung itu sekarang ini kita nampak berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan pusat. PM juga tidak mungkin akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan, karena di dalam Pakatan Harapan itu yang parti yang dikhianati dulu PAS tidak mungkin akan bergabung dengan Pakatan Harapan, karena PAS itu ada DAP di dalam sana. PAS pandang sekali dengan DAP ini. Jadi saudara-saudara sekalian, mau atau tidak mereka mencari pasangan daripada menyeberang di Laut Cina Selatan itu, mencari di Borneo ini. Kata Presiden, dia sudah melakukan perbincangan dengan Abang Johari.
membentuk satu blok Borneo. Nah, sudah membentuk blok Borneo. Mana dia blok Borneo ini? Kalau kita dari Sabah warisan dapat 10, itu paling sedikit 10 lah, itu saya cakap begitu lagi lah. PGR dapat 2, pati-pati kembangkan lah. Selain daripada GRS ini, kita dapat 14 kursi. Di Semenanjung, di Sarawak kita dapat, kita kasih sedikit lah, 24 kan, sebab mungkin masih kekal itu kanan, bukan tidak. Kalau sudah 24 campur dengan 14 sudah jadi berapa? Bos, 38. 38 ini bolehkah tidak menjadi penyukup kepada kerajaan di peringkat persekutuan? Jawabannya boleh kan? Oke. Kita bukan sembarang ikut. Kita bukan sembarang ikut. Datuk Seri bilang kita bukan sembarang ikut. Kita ikut kepada mana juga parti yang bersetuju dengan syarat-syarat kita. Syarat yang pertama, kita mau parti-parti yang berkuasa dari Semenanjung itu, dari Malaya itu, kan tahu diri, yang sedang berkuasa di Sabah ini tidak lagi akan bertanding masa akan datang. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita hanya ikut kepada gabungan yang menandatangani bersetuju supaya perjanjian ME 63 itu ditunaikan. Syarat yang ketiga, kita mau supaya kerajaan negeri Sabah ini diterajui sepenuhnya oleh lokal parti. Apa boleh kandil parti-parti tempatan apa? Budino. Sebab kita melihat rungutan kita sekarang ini yang kita bilang jalan raya ini tidak bagus, kita bilang kehidupan ini tidak bagus. Semua ini berpunca daripada kita tidak ada duit. Kerajaan kita tidak ada duit. Sebijak mana, sepintar mana pun wakil rakyat, dia tidak mungkin dapat selesaikan. Macam mana selesaikan kalau duit itu terlihat sedikit, betul atau tidak? Kau sebagai bapak, permintaan anak-anak kau begini banyak, duit kau begitu saja, tidak mungkin kau dapat tunaikan. Satu cara, sebenarnya Sabah ini bukan tidak ada duit, kita banyak duit, tetapi masalahnya kerajaan persekutuan tidak melaksanakan syarat-syarat yang telah dipersetujui melalui ME 63. Ini bukan omongan kosong, ini bukan cerita kosong. Bacalah, yang mudah-mudahan bacalah perjanjian Malaysia 63. Dalam perjanjian 63 itu, hasil negeri Sabah ini yang telah diaudit bermana sudah boleh dimiliki, kembali serahkan kepada kerajaan persekutuan. Selepas itu 40% daripada itu hendaklah dikembalikan kepada kerajaan negeri. Untuk apa? Untuk membangunkan semua hal-hal yang ada di dalam negeri ini. Begitu perjanjian yang telah ditandatangani. Coba kita bayangkan, coba kita bayangkan tahun 2020 punya pendapatan 136 bilion, bahwa bilion yang dikatakan 1 bilion ini 1.000 juta, bukan sedikit itu. Jadi 136 bilion telah diserahkan kepada kerajaan persekutuan. Kalau ikut perjanjian, kalau mereka laksanakan perjanjian, kita berhak sepatutnya mendapat 40, bukan 40 bilion, 40% daripada 136. Kamu tahu berapa itu 40% dari 136? 54,4 bilion. Coba kau ambil kalkulator kira 54 bagi 73 dun. Kita ada 73 dun saja kan di Sabah. Masih ada 700 juta untuk setiap dun. Bermakna kita sudah tidak merasa jalan raya berlubang. Apa-apa keperluan kita sudah ada, bukan hanya brain kita dapat barangkali. Sebab 700 juta itu dalam satu tahun, banyak itu. Nah, 740 dia betul-betul kira. Terima kasih. Dia tolong saya kira. Bayangkan 1 kilometer jalan raya, nilai di aspal R2 dia punya standar baru 4 juta bahkan. Kalau 10 kilometer baru 40 juta.
Belum ada 1 bilion kan? Kalau 100 kilometer baru ada 400 juta, betul kan tidak? Belum ada 700 lebih juta kan? Itu 1 tahun. Jadi itulah yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Safi Abdal. Saya tanya dia, saya bilang sebab ada tawaran jadi timbalan Perdana Menteri. Dia kata, saya tidak mau ambil timbalan Perdana Menteri. Daryl dia bilang di sebelah dia, kalau kau mau timbalan Perdana Menteri, kau ambillah. Saya mau mengetuai negeri Sabah. Sebab kalau saya tidak ketuai di negeri Sabah, kalau saya jadi timbalan Perdana Menteri, dia bilang, saya tidak ada kekuatan untuk bercakap. Sebab saya sebahagian daripada itu kabinet yang cakap. Tapi kalau saya ketua Menteri Sabah, dia bilang adalah menjadi tanggung jawab saya untuk menuntut hak kita. Jadi saudara-saudara sekalian, sebab itu pilihan raya kali ini pada saya hanya menunjukkan kepada kita semua. Pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang paling penting. Jangan pikir kita tidak kenal saudara Rasid ini. Yang kita perlu utamakan sekarang ini adalah kita mengundi karena kita mau supaya hak-hak kita dapat dikembalikan, dapat dikasih. Apa kata kalau kita sudah join kerajaan, tetapi tidak bisa dilaksanakan? Kita keluar, kita cari. Mana lagi kerajaan yang boleh melaksanakan, yang betul-betul melaksanakan? Bermana presiden kita sudah bersedia untuk berlawan dengan mereka. Lumawan lebih dari kita sudah bersedia untuk berlawan dengan kuasa-kuasa kerajaan persekutuan. Kita bersyukur karena lahir seorang pemimpin yang begitu walaupun kecil tubuh badannya, tetapi visinya begitu jauh. Ditambah dengan kesepakatan di antara Sabah dan Sarawak. Sebab kita ini sebenarnya berkongsi tuntutan. Kita ini sebenarnya dengan Sarawak berkongsi hak. Sebab 3 wilayah inilah yang membentuk kerajaan Malaysia. Tetapi malangnya 2 di antara wilayah itu tidak dihormati haknya. Dan ada pemimpin-pemimpin kita selama ini yang memperjuangkan itu pada mulanya, tetapi setelah disogok, dilantik jadi ini, dilantik jadi itu, sudah merasa tidur di dalam tilam yang empuk, maka hilang perjuangan. Jadi sebab itu kali ini kita pastikan kita bersama dengan warisan, bersama Datuk Seri Safi Abdal, dan turun ceritakan kepada rakan-rakan kita yang lain supaya semua ini dapat kita kejar bersama. Jangan kita biarkan Datuk Seri seorang diri. Berapa pintar pun manusia sesok tidak ada, cuma dibunuh Dr. Jeffrey. Dr. Jeffrey bukan tidak pintar, dia jenius punya orang. Orang bilang nah, tapi karena di belakang dia tidak berapa kuat, 2-3 kursi saja Pak, itu kan tidak? Terlalu pintar. Maka apa yang dia tuntut itu tidak dipandang oleh kerajaan persekutuan. Siapa juga kau dia, betul kan tidak? Jadi sekarang ini kita sudah dapat formula. Kita bersama dengan Sarawak, GPS. Kita selalu baca Abdul Karim punya kenyataan. Naib Presiden PBB, bagus ya kan? PBB boleh lah. Naib Presiden PBB dia kata satu-satunya parti politik tempatan di Sabah yang boleh kita sandarkan harapan untuk bersama-sama Sarawak menuntut hak ini, dia bilang adalah warisan. Kenapa dia kata? Karena warisan itu diterajui oleh seorang pemimpin yang cukup pintar, berani, dan memang mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi kita berdua jangan malu bersama dengan warisan, karena kita mempunyai presiden yang melebihi pemimpin-pemimpin lain di Sabah ini. Itu saja, saya harap soalan itu dapat saya jawab. Kalau belum pun mungkin kita punya calon akan tambah. Terima kasih.